Hari ini kita akan sama-sama belajar kembali. Kita harus terus bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu, setiap hari yang mendengarkan firman yang saya sampaikan, semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya seringkali menemuin kenapa banyak orang Kristen itu kehidupannya nggak mengalami pertumbuhan secara signifikan. Bahkan terus tetap sama dari tahun ke tahun. Bahkan kalau dilihat dari kelakuannya, karakternya, sikapnya, dan perbuatannya malah mencerminkan orang seperti orang dunia. Harusnya kekristenan kita harus bertambah hari, bertambah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi pada kenyataannya banyak sekali orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja, bahkan ibadah, terlibat pelayanan, ternyata kelakuannya tidak berubah. Karena dipikir dengan ibadah, dengan pelayanan, dengan ke gereja menutupin segala sesuatu. Bisa ditutupin apa yang kelemahan dalam dirinya, ditutupin dengan pelayanan, dengan ke gereja, dengan memberi persembahan dan lain sebagainya. Dipikir itu semuanya sudah selesai. Ternyata Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita kerjakan. Tuhan lebih tertarik kenapa kita mengerjakannya, kenapa kita melakukan, alasannya apa. Tuhan itu lebih tertarik dengan hati kita. Percuma kita menjadi orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja, tetapi hati kita tidak berubah, kelakuan kita tidak berubah, sikap kita tidak berubah. Sampai masa tua, seumur hidup kita Kristen, tapi karakternya tidak mencerminkan perubahan di dalam Kristus. Itu yang salah, yang seringkali malah jadi batu sandungan. Itu yang seringkali orang dunia lihat. Loh, kamu katanya pelayanan, loh kamu ini kan pendeta, loh kamu itu kan katanya rajin gereja, tapi kok kelakuanmu seperti itu. Saya seringkali mendengar kata-kata orang ngomong seperti itu. Artinya apa? Mereka tidak mendapatin karakter, sikap, perbuatan, dan kelakuannya mencerminkan orang-orang yang hidup dengan kebenaran. Kalau kita ini hari ini seperti itu, masih mengalami seperti itu, berarti ada yang salah dengan diri kita. Perlu dirubah, perlu berubah. Boleh kita rajin ke gereja, tapi kalau manusia yang di dalam tidak diperbaharui akan menjadi sia-sia belaka. Ujung dari hidup kita tidak akan pernah menjadi berkat. Padahal kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Pada kenyataannya malah kita seringkali terjerembab, jatuh dalam dosa, bahkan hidup kita nggak jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa bisa seperti itu? Saya sering kali menemukan orang-orang yang saya layani bertahun-tahun. Saya tanya, kamu jadi orang Kristen sudah berapa lama? Kamu rajin ke gereja apa enggak? Ya katanya sih sudah rajin, katanya sudah lama ke gereja. Tapi kenapa dia nggak dengar kemenangan? Kenapa dia nggak bertumbuh di dalam Kristus? Kenapa udah rajin ke gereja nggak ngerti apa-apa? Berarti ada yang salah dengan caranya hidup kekristenannya hari-hari. Kalau kita ini hanya sekedar beragama atau beribadah, tapi hidup nggak berubah, kan menjadi sia-sia belaka. Pada kenyataannya kan seringkali seperti itu. Orang tuh udah bertahun-tahun ikut Tuhan, bertahun-tahun jadi orang Kristen, sudah dikonselingin, udah didoain, udah tumpangi tangan, udah diuyak-uyak, dikepretin minyak, sampai dituangin minyak, tapi kelakuannya nggak berubah. Karena yang dilakukan oleh orang di luar itu tidak pernah bisa merubah yang di dalam. Untuk perubahan yang di dalam itu dibutuhkan pertobatan dalam diri kita. Dibutuhkan itu komitmen untuk hidup berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Percuma saja pendeta datang, dari pendeta yang terkenal, termasyhur, tersohor, dari urapan sampai pendeta yang biasa, datang doain kamu, melayani pelepasan, bimbing kamu bertahun-tahun, tapi kamu nggak bisa berubah karena kamu nggak mau berubah. Seringkali kita nggak mau berubah karena apa? Kita tidak mau memperbarui manusia yang di dalam kita. Kita lebih cenderung senang memperbaiki manusia yang di luar. Dengan tampilan yang kelihatan rohani, tampilan yang kelihatan agamawi, tampilan yang kelihatannya kudus, suci, tak bercacat celah, tampilan yang kelihatannya lemah lembut padahal hatinya jahat, keras, penuh dendam, emosian, dan lain sebagainya. Tuhan mau yang di dalam ini yang dirubah. Tapi manusia seringkali menonjolkan penampilan yang di luar, biar kelihatan keren, biar kelihatan rohani dan lain sebagainya. Pada ujung dari hidupnya tidak akan menjadi berkat apa-apa. Karena apa? Kalau tampilan yang di luarnya yang dirubah, tapi yang di dalam tidak dirubah, ujungnya akan menjadi batu sandungan. Orang kan melihat dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu mencerminkan kehidupan kita yang sejati. Sikap dan perbuatan kita seringkali malah berbicara lebih keras dari sekedar penampilan kita secara rohani, dari perkataanmu. Perbuatan kita akan mencerminkan kita itu sebenarnya siapa di dalam Tuhan.
reaksi kita, sikap kita, kelakuan kita, karakter kita akan menunjukkan aslinya kita ini bertumbuh di dalam Kristus apa tidak. Kelakuanmu lebih berbicara lebih keras dari sekedar perkataanmu. Kadang orang menonjolkan perkataannya yang gede, tapi pada prakteknya, pada praktek hidupnya seringkali malah nol. Tidak membuktikan bahwa dia bertumbuh dalam Kristus. Malah menjadi orang yang tidak pernah mengalami breakthrough dan terobosan bertahun-tahun. Saya tidak habis pikir orang yang ngaku Kristen ya, udah rajin ke gereja, tapi seringkali minta ditumpangi tangan, didoain, apalagi dilayani pelepasan. Harusnya pelayanan pelepasan itu sekali dilayani pelepasan itu sudah kelar selesai. Tapi banyak orang kali sudah dilayani pelepasan berkali-kali tapi ingin dilayani pelepasan. Kenapa? Percuma, setan udah kita usir, tetapi kamu yang punya rumahmu seringkali ngundang setan. Pelayanan pelepasan dilakukan hamba Tuhan. Harusnya sekali udah selesai. Setelah itu orang itu harusnya bertumbuh di dalam Kristus. Kalau dia bertumbuh dalam Kristus, dia hidup secara benar di hadapan Tuhan, dia nggak akan ngundang setan. Percuma kita sebagai hamba Tuhan, saya seringkali melayani pelepasan banyak sekali gitu ya. Saya wanti-wanti, kalau kamu buka celah, kamu yang punya rumah, kamu undang setan, percuma saya layani pelepasan. Yang punya otoritas untuk ngundang itu adalah yang punya rumah, kamu sendiri. Bagaimana bisa ngundang setannya? Dari kelakuan, sikap, perbuatan, kata-katamu, itu bisa memicu, mengundang setan masuk menguasai dirimu lagi. Kalau seseorang yang sudah dilayani pelepasan, setan sudah diusir, dan dia tidak akan pernah sadar, setan tidak pernah mau bahwa dia udah diusir. Dia tetap anggap orang yang pernah dilayani pelepasan itu adalah miliknya. Dia akan ajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripada dirinya untuk memasukin itu. Makanya seseorang yang udah dilayani pelepasan dan mau bertobat-tobat, kelakuannya jauh lebih jahat seringkali. Kelihatannya sih rohani, ngomongnya lemah lembut, tapi hatinya itu degil, hatinya itu keras. Makanya perlu dilayani lagi, perlu dilayani. Kalau perlu dilayani terus sebenarnya nggak perlu juga menurut saya. Orang yang sudah ngerti firman itu sebenarnya tinggal melakukan saja. Saya seringkali nemuin orang-orang yang saya muridkan, orang-orang yang saya ajarin. Mereka sudah ngerti firman, mereka sudah tahu kebenaran, harusnya mengambil keputusan, tapi hidupnya babak belur, jatuh terus. Karena apa? Nggak mulai komitmen dengan Tuhan. Yang kita butuhkan itu kita komitmen dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Memang kita nggak bisa hidup kudus, tapi kita perlu dikuduskan Tuhan. Kita perlu bergaul, minta kekuatan Tuhan untuk dikuduskan setiap hari. Pikiran kita diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buang masa lalu kita ini. Kita tanggalkan dan kita kenakan manusia yang baru. Makanya di Kolose pasal yang ketiga, yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita disuruh matiin. Saya sering pernah khotbah ini berkali-kali. Saya senang ayat ini kok. Pasal ini saya senang sekali. Kolose pasal yang ketiga, yang kelima ini sampai selesai ini. Ini bagus sekali. Karena seringkali kita menemukan, saya secara pribadi menemukan orang yang ngaku Kristen tetapi manusianya pakai manusia yang lama. Pola pikir yang lama, cara pandang yang lama, sikap yang lama, itu mesti dibuang dulu, dimatikan dulu. Kalau tidak, kekristenanmu nggak akan bertumbuh. Kedagingan, hawa nafsu kita ini mesti disalibkan. Makanya kekristenan yang sejati adalah pikul salib sangkal diri. Hidup sesuai dengan kebenaran firman setiap hari, melakukan kebenaran firman setiap hari. Tanpa itu kekristenan kita hanya sekedar agama, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan kehidupan yang sejati. Percuma saja. Tidak heran orang di sekitarmu akan tersandung dengan sikap dan perbuatanmu, kelakuanmu. Mereka akan sakit hati, kepahitan karena melihat hidupmu tidak mencerminkan kehidupan yang sejati. Boleh kamu ngomong rohani, boleh statusmu rohani di media sosial, tapi kan orang ngelihat perbuatanmu hari-hari. Kalau pasanganmu bisa menikmatin Tuhan melalui hidupmu enggak? Atau pasanganmu malah kepahitan? Kalau pasanganmu itu kepahitan dengan kelakuan, sikapmu, kamu yang perlu bertobat dong. Kalau hidup enggak jadi berkat buat keluargamu, buat orang tuamu, buat orang lain sekitarmu, atau siapapun ya, orang tersandung dengan sikap dan perbuatanmu, artinya hidup itu masih perlu bertobat. Dan hari ini masih diberikan kesempatan untuk balik kepada Tuhan. Bertobat itu dibutuhkan setiap hari. Sampai hari ini pun saya perlu bertobat kok. Pertobatan setiap hari supaya kita tuh semakin hari semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Karena pada kenyataannya dalam diri kita itu selalu ada keinginan untuk menyeret kita untuk jatuh di dalam dosa, untuk menyeret balik kepada masa lalu manusia yang lama. Dan kita harus tanggalkan itu. Kalau kita melakukan dosa pelanggaran, ya kita balik kepada Tuhan dan bertobat. Sungguh-sungguh balik kepada Tuhan. Pertobatan itu dibutuhkan setiap hari. Setiap hari. Dan kita harus belajar mematikan semua keinginan daging kita. Karena itu matikanlah
Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang dunia. Sesuatu yang duniawi loh. Apapun itu. Salah satunya percabulan. Pikiranmu cabul, pikiranmu kotor. Pikiranmu kamu udah punya istri, punya suami, tapi kamu bayangin laki-laki lain atau perempuan lain. Itu udah jahat di mata Tuhan. Harusnya yang suami istri yang jadi fantasi hidupmu, fantasi seksmu ya adalah pasanganmu sendiri. Karena dia adalah satu daging denganmu. Kamu nggak bisa bayangin laki-laki lain dan perempuan lain. Makanya tidak heran, kok kenapa sih kelakuan anak saya ini nggak mencerminkan papinya atau maminya, tapi mencerminkan kelakuan yang nakal liar ya. Kamu dulu waktu berhubungan badan, berhubungan intim dengan suamimu, kamu bayangin siapa? Jangan-jangan kamu bayangin mantan pacarmu atau bayangin selingkuhanmu. Ya, kita harus dikuduskan ini pikiran kita ini. Jangan berpikiran cabul. Kan Yesus sendiri ngomong loh, kalau kamu memandang perempuan dan mengingininya, kamu bayangin yang tidak-tidak, kamu udah berzina di dalam hatimu. Makanya itu kita perlu kuduskan pikiran kita. Nggak boleh berimajinasi kepada siapapun kecuali dengan pasangan kita. Ini yang bagi yang sudah menikah. Yang belum menikah ya kamu mesti kuduskan pikiranmu, nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Nanti kalau pikiranmu cabul, kamu belum menikah malah jatuh di dalam dosa. Apalagi yang masih pacaran, kamu mesti jaga kekudusan. Kalau kamu dalam masa pacaranmu, masa pertunanganmu kamu bisa jaga kekudusan, nanti dalam pernikahanmu kamu akan jalan boleh. Nggak jalannya sih memang pernikahan kan pasti nggak mulus juga, tapi lebih ringan dibanding dengan tantangan-tantangan yang lebih berat dibanding orang-orang yang sudah sering sekali tidur dengan pasangan hidupnya, hidup tidak kudus dan lain sebagainya. Ya, pikiran kita ini harus suci, nggak boleh pikiran cabul. Kenapa sih kok percabulan ini penting diomongin sekali, percabulan dengan nyajian hawa nafsu dan lain begini? Karena kecenderungan manusia itu, kemarin saya udah bahas, kecenderungan manusia pikirannya adalah orientasinya adalah seks. Untuk orang-orang tertentu itu dikuasai hawa nafsu yang luar biasa sekali. Tapi orang-orang tertentu nggak, nafsu seksnya berkurang karena banyak faktor ya. Bisa trauma, bisa pernah disakitin pasangan hidupnya dan lain sebagainya. Tetapi rata-rata laki-laki terutama. Tapi karena saya ini laki-laki, saya nggak tahu dari pihak perempuan itu seperti apa. Kalau dari rata-rata laki-laki, otaknya kan rata-rata yang dipikirin itu adalah seks. Pikirannya itu hawa nafsu. Terus kalau ngeliat perempuan, tujuan akhirnya dekat-dekat ya tempat tidur kalau belum bertobat. Makanya itu perlu dikuduskan tuh pikiran yang seperti itu, pikiran yang cabul nih. Seringkali kan kita temuin orang-orang Kristen yang rajin ibadah, rajin pelayanan, seringkali malah jatuh dalam dosa perzinahan. Saya temuin banyak sekali. Bahkan hamba Tuhan pun banyak sekali yang jatuh dalam perzinahan. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Nah, makanya ayat ini ngomong, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Percabulan ini loh, pikiran kita nih yang pikiran cabul. Bayangin perempuan, neko-neko, imajinasi yang nggak benar di hadapan itu perlu disalibkan. Apalagi seseorang yang sudah memiliki pernah melakukan dosa di masa lalu yang belum dibereskan, yang pernah berselingkuh, pernah berzina dan lain sebagainya. Itu kemarin kita udah bahas. Seringkali akan teringat terus, ada ingatan karena udah berzina, pasti menjadi satu daging dengan perempuan yang ditidurnya atau dengan laki-lakinya. Makanya seringkali masih tetap nempel tuh ingatan, memori itu. Dan memori itu harus ditanggalkan, harus disalibkan. Itu nggak bisa ditengking. Itu perlu disalibkan setiap hari. Kenajisan, hawa nafsu harus dikontrol. Hawa nafsu seks, hawa nafsu serakahan, pingin dipuji, pingin dihormatin, pingin dihargain, pingin disayangin orang lain, makanya dicari perhatian yang nggak benar. Itu juga harus ditahan nih. Hawa nafsu kita harus dikontrol dan dikendalikan dengan baik. Hawa nafsu untuk marah dan lain sebagainya juga harus ditanggalkan, perlu disalibkan. Hal seperti ini dibutuhkan pikul salib sangkal diri. Kayak begini ini butuh pikul salib sangkal diri. Ini nggak bisa dipanggil pendeta untuk ngusir, itu nggak bisa. Ini perlu disalibkan. Hawa nafsu jahat. Ada keinginan untuk nafsu jahat. Pingin selalu pikirannya itu jelek, pikiran kotor, pikiran jahat. Orang itu kalau hatinya jahat ya, seringkali melihat orang lain itu selalu curiga ya, dan pikirannya negatif. Bapak Ibu, kalau kamu punya pemikiran negatif kepada siapapun juga ya, bahkan orang lewat di depan rumahmu aja kamu bisa melihat pikiran negatif. Kalau kamu selalu melihat pikiran negatif tentang orang lain, hatimu tuh kotor dan najis dan perlu bertobat loh. Bagaimana kamu bisa percaya Tuhan sungguh-sungguh? Bagaimana kamu bisa percaya kepada firman-Nya kalau kamu ngelihat orang yang kelihatan matamu saja selalu negatif, selalu jelek loh. Nah, kamu bisa aja melihat orang lain jelek. Tapi kalau kamu melihat
kacamatamu negatif dengan pasanganmu, pernikahanmu akan trouble, pernikahanmu akan jadi masalah. Kamu karena apa? Kamu sudah terbiasa melihat dengan kacamata yang negatif. Ini penting sekali, ini perlu disalibkan ini kayak begini nih. Ada seseorang tuh ngelihatnya orang tuh curiga aja bawaannya. Curiga nih, jangan-jangan apa? Jangan-jangan begini. Bahkan bikin rumahmu dikerangkeng kayak penjara. Karena apa? Merasa nanti orang dibobol, nanti takut dibobol. Apalagi setelah kasus 98 itu di Indonesia. Saya perhatikan orang-orang di Jakarta ini rumahnya kayak dikerangkeng nih. Orang merasa trauma, takut. Makanya tidak heran ketika terjadi kebakaran banyak sekali orang nggak bisa keluar, akhirnya mati. Karena apa? Dibelenggu dengan ketakutan dan trauma di masa lalu. Nah itu perlu disalibkan loh kayak begitu-begitu. Trauma segala macam. Saya pikir rumahnya di kerangkeng kayak begitu, kayak kandang burung dan besinya tebel-tebel. Saya pikir dia punya uang miliaran atau emas puluhan kilo gitu. Ternyata hidupnya biasa-biasa saja. Kenapa? Dia takut orang lain terulang kejadiannya seperti tahun 98 di Indonesia, di Jakarta waktu itu. Akhirnya apa? Ya dia sendiri yang susah. Orang seringkali terbelenggu dengan pikiran masa lalu, pikiran-pikiran jahat, pikiran jelek, prasangka buruk dan lain sebagainya harus ditanggalkan itu. Kalau tidak, akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Hawa nafsu-nafsu jahat dan juga keserakahan, serakah, tamak. Ini enggak pendeta, enggak jemaat biasa, enggak pelayan Tuhan, ini harus menanggalkan ini. Kalau keserakahan ini, kalau serakahan ini enggak ditanggalkan, ini akan mempengaruhi loh tujuan dari apa yang kita kerjakan. Kemurnian hati kita. Kalau orang itu serakah ya, dalam hal apapun juga. Istri aja bisa serakah dengan suaminya, ingin mengendalikan suaminya loh. Ingin menjadi pemimpin loh. Akhirnya apa? Pernikahanmu ribut, gegeran, dan lain sebagainya. Kita harus tahu nih menempatkan diri kita ini dengan tepat. Dan menanggalkan semua keserakahan kita ini di hadapan Tuhan. Kalau kita ini serakah, kita akan bisa sikat orang lain. Kita bisa pingin naik, tapi kita hancurkan orang lain. Kita injek orang lain. Kita pingin dihormatin, tapi kita bisa memfitnah. Kita cari muka dan lain sebagainya. Kita pingin kelihatan terkenal, tapi kita pakai segala macam cara untuk nipu dan kamuflase hidup kita. Bahkan kalau jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang, engkau bisa penuh dengan tipu daya segala macam cara untuk narik uang jemaat untuk kepentinganmu. Kalau ini sudah menguasai dan mengendalikan, artinya engkau perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Kalau tidak, engkau akan menjadi penyembah berhala. Engkau kelihatan fisikmu ke gereja, tangan-tangan Tuhan, haleluya, tapi ujung hidupnya engkau akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Keserakahan ini tidak bisa ditengking. Ini perlu bertobat. Ini perlu komitmen, memurnikan hati, pikul salib sangkal diri. Dan yang sama dengan penyembahan berhala. Bayangin, semua kejahatan tadi itu sama dengan penyembahan berhala. Kita, Pak, saya ini kan udah haleluya 20 kali, 30 kali. Saya rajin doa dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu memiliki karakter seperti tadi, penuh pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, semuanya itu sama seperti dengan penyembahan berhala. Kamu gak nyembah Tuhan, tapi kamu nyembah setan. Berhalanya siapa? Dirimu sendiri. Fokusnya pada dirimu sendiri. Kalau kita gak salibkan, diri kita akan menjadi Tuhan buat diri kita sendiri. Harusnya diri kita ditanggalkan dan kita bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan satu-satunya yang mengontrol dan mengendalikan hidup kita. Tapi pada kenyataannya banyak orang menjadi Tuhan buat dirinya sendiri. Menjadi raja buat dirinya sendiri. Harusnya Yesus yang menjadi raja. Ujung dari hidupnya ngapain? Pasti dibuang Tuhan lah. Karena apa? Semuanya di percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Semuanya itu ngontrol. Begitu rupa. Menguasain begitu rupa. Sampai orang itu benar-benar jahatnya keterlaluan. Kadang saya ngelihat orang Kristen jahat. Mulutnya sih kalau ngomong manis, tapi kan ketahuan. Isi hati orang itu kan ketahuan. Kalau kita ini hidup murni dengan Tuhan ya, kita ketemu orang-orang yang model kayak begini, kita tahu persis kok. Orang-orang yang munafik ini kan kita akan lihat dari perbuatannya, dari kelakuannya hari-hari kan menunjukkan akan seperti apa. Ayat yang ke-6, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ini ujungnya orang-orang kayak begini ya. Kamu kayak begini melakukan seperti ini. Ujung dari hidupmu akan dimurkain Tuhan loh. Makanya saya nggak habis pikir dengan orang percaya sekali selamat dengan selamat mbahmu itu. Ya, kamu bisa rajin ke gereja tapi kelakuanmu jahat, ya, kamu akan dimurkain Tuhan kok. Kamu nyembah Yesus, memang Yesus berikan jalinan keselamatan dalam namanya, tapi kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu tidak mencerminkan kehidupan yang sejati, seperti yang
seperti ini, maka tinggal tunggu aja murka Tuhan. Kayak cawan murka Tuhan penuh, tinggal tunggu aja habis nih. Selama hari ini masih ada kasih karunia Tuhan untuk bertobat, kamu dengar firman, balik dan bertobat. Kalau enggak, tinggal tunggu waktu aja. Kamu akan nikmati murka Tuhan. 7. Dahulu kamu melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Nah, itu dahulu. Kalau hari ini kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kita ambil komitmen dengan Tuhan, itu kelakuan seperti itu sebagai masa lalu. Kalau kita hari ini mau ngambil keputusan hidup di dalam Tuhan. Nah, ayat 8-nya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini coba cek nih. Kamu suka marah apa enggak? Suka marahin pasangan hidupmu enggak? Marahin suamimu, marahin istrimu? Marah orang lain, disinggung sedikit enggak terima? Kamu nyetir mobil, dipotong orang lain enggak terima, marah? Disinggung sedikit marah? Orang lain rendahkan enggak hargain kamu, marah? Kemarin itu saya lihat kalau enggak salah saya perhatikan di video di mana itu, lupa. Tapi ada ibu-ibu di sebuah kereta api, karena ada sebelahnya anak muda, salah panggil nama, dia marah-marah sekali. Saya bilang, ini orang nggak bener. Ini orang hatinya itu jahat itu pasti. Orang kalau suka marah ya, marah di depan umum, nggak terkontrol. Itu artinya nggak ada pengendalian diri sama sekali. Kamu boleh Kristen, agamamu. Kamu boleh rajin ke gereja. Tapi kalau kamu suka marah-marah, kamu seperti orang dunia. Dan tidak akan pernah jadi berkat, malah jadi batu sandungan buat orang lain. Geram itu marah yang disimpan sampai benar-benar kesel, pengen balas dan lain sebagainya. Kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Makanya kalau hidupmu ingin dipakai Tuhan, lihat manifestasi dari kata-kata mulutmu. Keluarnya apa? Bayangin kalau kamu sering ngomong dari mulutmu, ngomongin orang lain dengan kata-kata kebun binatang. Padahal Tuhan ciptakan orang lain menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kamu kata-katain, kamu tuh jahat loh. Kamu menghina penciptamu loh. Kamu menyamakan dirimu dengan Tuhan. Wong Tuhan hanya ciptakan manusia serupa segambar dengan dia, terus kamu kata-katain seperti kebun binatang. Terus kamu pikir kamu siapa? Itu udah jahat loh. Kata-kata kotor, ngomong merendahkan, menyakitkan, dan lain sebagainya. Ini harus dibuang nih. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Terus perjalanan kehidupan kekristenan akan bertumbuh menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, hati kita diperbaharui, kita buang manusia lama kita, dan kita kenakan manusia yang baru, yang serupa segambar dengan Kristus. Dan pikiran kita diperbaharui terus dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, rendah hati, dan kelemah lembut dan kesabaran. Suruh pakai seperti ini. Jubah kita tuh harusnya belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, dan kelemah lembutan. Kalau kita ini pakai seperti ini, kita tuh sama orang lain tuh berbuat tuh nggak serampangan, nggak sembrono. Perlakuan kita dengan orang lain tuh nggak semau kita sendiri. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Perbuat jugalah demikian. Kita harus belajar mengampuni siapapun itu, sekalipun orang itu mengecewakan berkali-kali. Pak, saya ini dia udah terlalu, Pak, udah keterlaluan. Ini bertahun-tahun udah ngecewain saya. Tetap ampuni. Kalau Tuhan aja ngampuni kita, berikan kesempatan kita untuk berubah, memang kita siapa? Apa kita melebihi Tuhan gak mau mengampuni orang lain? Kalau Tuhan udah ampuni dan kamu gak mengampuni orang lain, kamu jahat di mata Tuhan. Hidup kita harus bebas sakit hati dan kepahitan. Seringkali saya ngomong, ada saatnya lahir satu generasi yang bebas dari sakit hati, tersinggung, dan kepahitan. Kita harus hidup bebas dari kepahitan.
Sebenarnya yang membuat kamu tuh kelakuan untuk buruk dan jelek, kamu tuh kepahitan. Orang itu yang simpen dendam, kepahitan dengan orang lain tuh. Kelakuan itu buruk dan jahat loh. Mulutnya bisa manis tapi kelakuan sikap itu jahat tuh. Kalau orang itu udah pernah dipahitin, dia akan mahitin orang lain. Orang yang pernah dilukain, tidak disembuhkan, dia akan coba melukain orang lain. Makanya perlu bertobat. Bagaimana solusi untuk bagi orang-orang yang kepahitan, yang penuh dendam, kebencian? Melepaskan pengampunan. Ingat orang-orang yang menyakitin kamu. Ingat-ingat mukanya, bawa ke hadapan Tuhan, lepaskan pengampunan. Ampuni aku, ampuni Tuhan orang mengecewakan saya. Pak, Bapak ngomong kan enak. Saya sudah praktek bertahun-tahun kok. Makanya saya bisa ngajar seperti ini. Bagaimana Pak kalau suami saya itu berterus-terusan belum bertobat? Apakah saya harus mengampuni? Ya, harus mengampuni. Nggak ada solusi lain kok. Dengan kamu tuh berikan pengampunan, kamu seperti memberi kesempatan Tuhan untuk menjamah hidupnya. Tapi kalau kamu pahit, kamu benci, kamu dendam, kamu izinkan setan menguasai hidupmu dan menguasai suamimu. Tapi kalau kita ini bertobat, memberikan pengampunan, dan kita doakan pasangan kita izinkan Tuhan merubah dia. Amin. Powerful harusnya. Makanya buang semua kepahitan dalam hidupmu. Pada siapapun juga. Pada suamimu, pada istrimu, pada anak-anakmu, pada orang tuamu. Apalagi anak yang pernah dibuang oleh orang tuanya. Nggak diurusin. Ditinggal begitu saja. Dia akan pahit loh sama orang tuanya. Kalau engkau pahit, nggak ada gunanya sama sekali. Kau harus melepaskan pengampunan. Dengerin baik-baik nih. Orang yang kepahitan, sakit hati, benci, dan dendam. Engkau hanya menyiksa dirimu dan memberi hidupmu secara cuma-cuma kepada setan untuk digagain dan dikuasai. Untuk itu kamu dengar firman ini, balik dan bertobat. Lepaskan pengampunan, hidup benar berhadapan Tuhan. Awalnya memang berat sekali, tapi di ujungnya hidup akan jadi berkat bagi banyak orang. Yesus tidak pernah putus asa dengan kita hari ini. Kita bikin kesalahan, sehari 10 kali, sehari 100 kali kita datang kepada Dia, diampuni dosa kita. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, kenapa kita nggak bisa memperlakukan orang lain yang sering menyakitin untuk kita ampuni, kita maafkan, kita beri kesempatan. Bukankah Tuhan selalu beri kesempatan kepada kita untuk bertobat dan balik kepada Dia? Kenapa kita nggak pernah mau beri kesempatan kepada orang lain untuk berubah dan bertobat? Berikan kesempatan. Amin. Haleluya. Ini nggak enak, kamu dengernya enak, praktek hidupnya nggak enak. 14, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat mempersatu dan menyempurnakan. Kasih, ini penting sekali ini. Kita harus memiliki kasih, atas dasarnya kasih. Seperti kasih yang real ya, kasih agape ya, kasih Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi kita. Tulus, murni, nggak ada embel-embel di dalamnya. 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan-perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita kalau negur orang malah suruh seperti bermazmur dan menyanyikan pujian dan nyanyian rohani. Artinya kalau kita negur orang itu pakai kasih. Jangan amarahnya meledak-ledak. Dengerin baik-baik ini. Kalau kita negur orang, maksud kita benar, cara kita salah, hasilnya salah loh. Kamu ngomong negur pasangan hidupmu. Maksudmu tuh benar, memperingati, menasihatin. Tapi cara menegurmu dengan marah-marah, dengan teriak-teriak, dengan jerit-jeritan, hasilnya malah nol, malah ribut, jengkel, gegeran, ya. Penting sekali nih. Kita harus negur pakai hikmat Tuhan dengan caranya masing-masing, karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang ditegur cespleng bisa bertobat, berubah. Ada yang dengan kata-kata yang halus, ada yang pakai perumpamaan dan lain sebagainya. Kami minta hikmat Tuhan bagaimana kita menegur orang supaya diberikan hikmat, supaya ketika kita menegurnya nyampe ke dalam hidupnya dan hidupnya diubah Tuhan. Ini penting sekali. Saya berdoa kita benar-benar diberikan hikmat ini. Nggak dikit-dikit marah, dikit-dikit orang nggak melakukan seperti yang kita mau, kita marah-marah, kita jerit-jerit, kita teriak-teriak, itu yang salah kita. Kita harus belajar terus berubah menjadi serupa, segambar seperti yang Tuhan mau. 17 nih, perhatikan baik-baik. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, segala sesuatu yang kita lakukan lewat perkataan atau perbuatan,
lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kamu mau marah-marah dalam nama Tuhan Yesus, kamu bisa jadi marah nggak? Pasti nggak jadi marah. Seringkali kamu marah pakai atas namamu dirimu sendiri kan. Tuhan ngomong, kalau kamu melakukan segala sesuatu harus pakai perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus loh. Kamu mau marah, tapi Tuhan aku mau marah dalam nama Yesus, kamu jadi marah nggak? Nggak, pasti nggak jadi marah. Kamu pengen selingkuh, kamu berzina, Tuhan aku mau lakukan dalam nama Yesus, kamu jadi mau berzina nggak? Mau selingkuh nggak? Nggak, pasti nggak mau. Jadi harusnya hidup kita itu benar-benar, kalau kamu melakukan segala sesuatu, melakukannya untuk Tuhan. Kalau melakukannya untuk Tuhan nggak ada kemuliaan buat Tuhan, Tuhan nggak diuntungkan, ya jangan dilakukan. Kamu melakukan segala sesuatu pakai nama Tuhan, nah, kamu punya tanggung jawab loh, akan bertanggung jawab loh. Dan kamu akan tanggung jawab di hadapan Tuhan, karena kamu pakai atas nama Tuhan. Tapi seringkali kita pakai atas nama diri kita sendiri. Kita lakukan segala sesuatu dan bawa belur. Terus kita datang kepada Tuhan. Ya, kita dengan keserangan dan ketamakan kita bisa mengataskan nama Tuhan loh. Ya, sekarang berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau ngomong Tuhan berkata, Tuhan berbicara loh. Kalau memakai atas nama Tuhan, siapa yang bisa melawan? Bisa aja benar itu benar dari Tuhan, atau bisa benar itu bersalah. Kalau itu benar-benar salah dan hanya tujuan untuk ketamakan, kamu akan hancur loh, hidupmu akan berantakan. Kamu akan tanggung jawab dengan Tuhan. Kamu udah menyesatkan. Kalau dikit-dikit mengatasnamakan Tuhan padahal untuk keserakan, penyesatan itu ngawur tuh. Berapa banyak orang ngomong begini, oh, Tuhan berkata, padahal Tuhan nggak berkata, padahal kamu sendiri yang ngomong. Ini penting sekali. Kita harus memiliki kemurnian hati nih. Segala suatu tindakan perbuatan kita, kalau kita lakukan dengan dalam nama Yesus. Kalau kamu mau melakukan yang buruk kan nggak mau, nggak jadi melakukan buruk. Wong atas nama Yesus, bagaimana kamu melakukan segala sesuatu atas nama Yesus dan melakukan hal itu kekejian di hadapan Tuhan? Bukankah itu penghinaan buat Tuhan? Makanya penting sekali ini. Segala sesuatu yang kita perbuatlah seperti untuk Tuhan. Bayangin, apa kita mau melakukan sembarangan? Apa kita melakukan yang sembrono? Apakah kamu mau berzina dan kamu bisa melakukannya? Tidak mungkin orang itu kalau dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, melakukannya segala sesuatu untuk Tuhan, tapi melakukan kejahatan. Tidak mungkin. Makanya kita itu perlu bertobat. Semakin kita kenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sungguh-sungguh pertobatan kita akan semakin sempurna. Semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita nggak mau melakukan yang aneh-aneh, kita nggak melakukan yang neko-neko. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan diuntungkan apa tidak? Tuhan dimuliakan apa tidak? Atau kedagingan saya yang dipuaskan. Semakin hari harusnya kehidupan kekristenan kita terus bertumbuh ke arah Yesus Kristus, semakin dewasa, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jadi saya berdoa, orang-orang model kayak begini pasti mengalami pertumbuhan. Orang seperti ini akan semakin hari semakin dewasa. Dengerin baik-baik. Kalau bertahun-tahun jadi orang Kristen, nggak ngalami breakthrough, nggak terobosan. Kamu malah pingin dikonselingin, kamu pingin ditumpangi tangan pendeta. Kekristenan itu nggak bertumbuh secara rohani loh. Kalau kamu kekristenan bertumbuh secara rohani, kamu pingin melayani orang, bukan pingin dilayani orang terus. Karena kamu udah dewasa, kamu pingin orang lain ngalami Tuhan melalui hidupmu. Tapi kalau kamu tuh fokus pada diri sendiri, udah bertahun-tahun nggak berubah, kamu perlu bertobat hari ini. Kalau enggak, kamu akan tetap jadi bayi, nggak ngalamin pertumbuhan Kristus. Dan kekristenanmu nggak ngalamin kemenangan, hidupmu akan diinjak-injak setan, babak belur terus-terusan. Jadi saya berdoa, semua orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, komitmen dengan Tuhan. Segala suatu tindakan, perbuatan, perkataan mau mencerminkan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau hari ini engkau masih hidup dalam dosa, pelanggaran, perzinahan, amarah, emosi, hawa nafsu, atau apapun kelemahanmu, datang kepada Tuhan, bertobat, balik, akuin di hadapan Tuhan. Tuhan, aku udah bertahun-tahun, udah jenuh, aku udah jijik dengan dosaku, aku udah muak dengan semua pelanggaranku. Hari ini aku mau balik kepada Tuhan. Tuhan berikan kasih karunia, kelimpahan kemurahan. Sekarang tutup matamu, berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, hambamu berdoa untuk orang-orang yang masih terikat perzinahan, perselingkuhan, hawa nafsu, kenajisan, kotoran, amarah, kepahitan, dan lain sebagainya. Semua perbuatan dosa yang mengikat hidupnya, aku lepaskan urapan ini. Dalam nama Yesus, bebas, lepas, merdeka. Dalam nama Yesus. Aku berdoa setiap orang yang mendengarkan ini dijamah Tuhan. Dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Ngalami breakthrough, ngalami perubahan. Mereka bawa komitmen hidup dalam kekudusan, kesucian setiap hari. Dipakai Tuhan hidupnya, dewasa dalam Kristus, mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan, didewasakan, dewasa dan diberkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, hambamu berdoa. Haleluya. Amin. And God bless you. Naralamaya sedere bebe pianara moto iki mama namaya ibalamo sana mata kanaralamaya se ini mi piamore samata kunaramo sibiga maramoso ini mini pianara Mata ganara